Mengendalikan diri di market adalah salah satu hal paling sulit yang bisa dilakukan oleh manusia. Banyak orang merasa mereka gagal karena strategi yang buruk, indikator yang tidak akurat, atau analisa yang salah. Padahal, masalah paling besar bukan pada market, tapi pada diri kita sendiri. Yang membuat trading itu sulit bukan grafik yang naik turun, tetapi emosi yang tidak pernah berhenti bicara di dalam kepala kita. Ketika kita menekan tombol buy atau sell, itu bukan hanya keputusan logika. Itu adalah keputusan emosional. Ego, rasa takut, serakah, cemas, semua ikut berperan dalam satu klik kecil yang bisa mengubah seluruh hidup kita. Market sebenarnya tidak peduli siapa kamu, tidak peduli seberapa kerja kerasmu, tidak peduli apakah kamu sedang butuh uang atau tidak. Market hanya bergerak. Namun manusia, kita punya harapan, kita punya keinginan. Kita ingin benar, ingin menang, ingin merasakan sensasi profit. Dan disitulah masalah dimulai. Otak manusia tidak dirancang untuk trading. Kita berevolusi untuk bertahan hidup di alam liar. Ketika ada bahaya, tubuh kita memberikan sinyal untuk melawan atau lari. Fight or flight. Namun di market, respon ini justru menghancurkan. Ketika market berlawanan dengan posisi kita, panik mulai menyerang. Jantung berdetak lebih cepat, tangan mulai berkeringat, dan sebelum kita berpikir panjang, kita sudah menutup posisi rugi. Padahal, jika kita bisa sabar sedikit saja, hasilnya bisa berbeda, tapi emosi tidak pernah menunggu logika. Begitu juga ketika profit. Alih-alih mengikuti rencana, kita tergoda untuk menutup lebih cepat karena takut market berbalik arah. Kita mengunci profit kecil, tapi membiarkan kerugian membesar. Ini bukan karena kita bodoh, ini karena otak kita dibangun seperti ini. Rasa sakit akibat loss 2 kali lebih kuat dibandingkan rasa senang dari profit. Loss 1 kali saja cukup untuk membuat pikiran kacau dan keputusan kita jadi berantakan. Apakah kamu pernah merasa yakin sepenuhnya pada sebuah analisa, tapi begitu harga bergerak sedikit saja berlawanan arah, kamu langsung ragu? Itulah gambaran sesungguhnya dari trader, bukan melawan market, tapi melawan suara di dalam pikirannya sendiri. Dan suara itu sangat meyakinkan, sangat berisik, sangat dominan. Apalagi jika kita pernah kena loss besar. Trauma itu akan terus ikut dalam setiap posisi yang kita ambil. Market memberi kita kebebasan penuh. Kita bisa masuk kapan saja, keluar kapan saja. Dan karena terlalu bebas, kita justru kehilangan kendali. Tidak ada bos yang mengatur, tidak ada aturan yang memaksa, tidak ada alarm yang memperingatkan. Dan kebebasan tanpa disiplin selalu membawa kekacauan. Itulah kenapa banyak trader justru overtrade. Semakin sering masuk market, semakin merasa produktif. Padahal, seringkali semakin sering masuk market, semakin cepat kita bangkrut. Trading terasa seperti game. Angka naik, angka turun. Mudah saja dilakukan. Tapi kita lupa bahwa setiap klik itu membawa resiko nyata. Uang sungguhan, masa depan sungguhan. Sementara psikologi kita menangkap trading sebagai permainan, dan setiap permainan menciptakan adiksi. Profit sedikit membuat kita euforia, haus untuk profit berikutnya. Loss sedikit membuat kita makin penasaran, mencoba membalas kekalahan. Market berubah jadi kasino terbesar di dunia, dan kita menjadi pemain yang ingin menang terus, meski tahu pada akhirnya kasino selalu menang. Yang membuat pengendalian diri begitu sulit adalah ilusi kontrol. Kita merasa bisa mengendalikan market, padahal sebenarnya kita hanya mengendalikan mouse. Market bebas melakukan apa saja, kapan saja. Tidak ada yang bisa memaksanya untuk mengikuti analisa kita. Tetapi ego kita tidak mau menerima itu. Ego ingin selalu benar. Ego ingin selalu menang. Ego menolak untuk cut loss karena merasa harga akan kembali. Ego membuat kita menambah posisi justru ketika seharusnya berhenti. Dan saat kerugian semakin membesar, emosi mengambil alih sepenuhnya. Kita mulai berdoa pada chart, berharap market kasihan pada kita. Padahal, market bahkan tidak tahu kita ada. Ketika akhirnya kita menyerah dan cut loss, market berbalik. Kita marah, kita dendam, kita masuk market lagi tanpa rencana yang jelas. Kita berharap market membayar kembali apa yang telah hilang. Dan permainan berulang, lagi dan lagi. Jika kamu merasa semua ini pernah terjadi padamu, jangan malu, karena hampir semua trader mengalami hal yang sama. Bahkan trader profesional pun masih merasakan tekanan psikologis, hanya saja mereka lebih mampu mengendalikannya. Mereka mengikuti rencana tanpa peduli bagaimana perasaan mereka. Mereka mematuhi aturan yang sudah dibuat sebelumnya. Mereka tahu bahwa di market yang harus dikalahkan bukan harga, tapi diri sendiri. Trading adalah ujian mental.
Ujian tentang bagaimana kita menangani ketidakpastian, bagaimana kita menerima kenyataan bahwa kita bisa salah, bahkan ketika kita sudah merasa sangat yakin, bagaimana kita tetap tenang ketika uang kita sedang dipertaruhkan, bagaimana kita tetap disiplin ketika segalanya terasa kacau. Dan itulah poin terpenting. Disiplin bukanlah sesuatu yang otomatis muncul. Dia harus dilatih, dijaga, dipaksa untuk terus ada bahkan ketika kita tidak ingin melakukannya. Mengendalikan diri di market memang sangat sulit karena kita harus melawan sifat alami manusia. Kita harus melawan rasa takut saat kita harus berani. Kita harus melawan rasa serakah saat kita harus berhenti. Kita harus diam ketika pikiran kita ingin berteriak. Kita harus sabar padahal kita ingin cepat. Inilah sendi trading yang sebenarnya. Trader terbaik bukan yang paling pintar analisa, bukan yang paling banyak indikator, tetapi mereka yang mampu mengendalikan diri lebih baik daripada orang lain. Mereka yang menghargai resiko, bukan mengejar jackpot. Mereka yang fokus pada proses, bukan hasil instan. Karena di market, kontrol satu-satunya yang kita miliki adalah pada keputusan kita sendiri. Market tidak bisa kita atur, tapi diri kita bisa kita latih. Jadi, jika kamu merasa trading itu sulit, itu benar. Karena kamu sedang berperang dengan musuh terbesar, yaitu diri kamu sendiri. Dan kemenangan terbesar seorang trader bukanlah profit yang besar, tetapi kemampuan untuk tetap disiplin meski dunia sedang hilang kendali. Itulah alasan mengapa sangat sulit mengendalikan diri di market. Karena untuk menjadi seorang trader yang sukses, kita harus menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Kita harus belajar bahwa tidak setiap hari kita harus mengambil aksi. Tidak setiap peluang harus kita ambil. Dan tidak setiap rasa takut harus kita ikuti. Pada akhirnya, market hanyalah cermin. Ia menunjukkan siapa kita sebenarnya. Saat kita panik, market menegaskan ketakutan kita. Saat kita serakah, market menghukum kita. Namun saat kita tenang, sabar, disiplin, dan menghormati aturan yang kita buat, market akan memberikan kita apa yang pantas kita dapatkan. Semua kembali pada satu hal, seberapa besar kamu mampu mengendalikan diri.